jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau singkat SPLDV. SPLDV adalah materi kelas 8 bab 5. Definisi dan bentuk umum SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel atau berubah atau disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Misalkan variabelnya adalah X dan Y. Dengan demikian, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel dalam X dan Y dapat kita tuliskan sebagai berikut. AX ditambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, atau A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, dengan A, B, C, P, Q, dan R, atau A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan bilangan-bilangan real. Dari bentuk umum tadi, apabila C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dua variabel itu dikatakan homogen. Sedangkan apabila C1 tidak sama dengan 0 atau C2 tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dua variabel itu dikatakan tak homogen. Agar kalian lebih paham mengenai perbedaan SPLDV homogen dan tak homogen, perhatikan contoh berikut ini. Pada sisi bagian kanan itu adalah contoh SPLDV tak homogen. Pada contoh sebelah kiri adalah contoh SPLDV homogen. Contoh SPLDV homogen adalah X tambah 2Y sama dengan 0, 2X dikurang Y sama dengan 0, dan X dikurang 4Y sama dengan 0, 3X tambah 2Y sama dengan 0. Sedangkan contoh SPLDV tak homogen 2X tambah 3Y sama dengan 1, X dikurang Y sama dengan 0, dan X ditambah 3Y sama dengan negatif 1, X dikurang 4Y sama dengan 2. Nah, jadi jelas kelihatan ya kalau homogen itu sama dengannya semuanya adalah 0. Sedangkan SPLDV yang tak homogen 0 bisa juga bukan 0. Ciri-ciri SPLDV. Suatu persamaan dikatakan sistem persamaan linear dua variabel apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki dua variabel. Dan yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Terdapat 3 komponen atau unsur yang selalu berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yakni suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing komponen SPLDV tersebut. Yang pertama adalah suku.
Suku adalah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh suku: 6x dikurang y ditambah 4 sama dengan 0. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, negatif y, dan 4. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y. Contoh variabel: Yulisa memiliki 2 buah apel dan 5 buah mangga. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka dimisalkan apel itu sama dengan X dan mangga sama dengan Y, sehingga persamaannya adalah 2x ditambah 5y. Komponen ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Ya, contoh koefisien: Yulisa memiliki 2 buah apel dan 5 buah mangga. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka dimisalkan apel sama dengan X dan mangga sama dengan Y, sehingga persamaannya adalah 2x ditambah 5y. Dari persamaan tersebut, kita ketahui bahwa 2 dan 5 adalah koefisien, di mana 2 adalah koefisien X dan 5 adalah koefisien dari Y. Komponen keempat adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau peubahnya. Contoh konstanta: 2x ditambah 5y ditambah 7 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, konstantanya adalah 7, karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Syarat SPLDP memiliki satu penyelesaian. Suatu sistem persamaan linear 2 variabel akan tepat memiliki sebuah penyelesaian atau satu himpunan penyelesaian jika memenuhi syarat atau ketentuan berikut ini. Ketentuan yang pertama adalah ada lebih dari satu atau ada 2 persamaan linear 2 variabel yang sejenis. Yang kedua, persamaan linear 2 variabel yang membentuk sistem persamaan linear 2 variabel bukan persamaan linear 2 variabel yang sama. Cara penyelesaian SPLDV: jika nilai X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 dalam bentuk pasangan terurut, ditulis sebagai X0, Y0 dan memenuhi sistem persamaan linear 2 variabel berikut ini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Maka haruslah berlaku hubungan
A1X0 ditambah B1Y0 sama dengan C1. A2X0 tambah B2Y0 sama dengan C2. Dengan demikian, maka X0, Y0 disebut penyelesaian STLDV itu, dan himpunan penyelesaiannya ditulis X0, Y0. Sebagai contoh, terdapat STLDV berikut ini. Negatif X tambah Y sama dengan 1. X ditambah Y sama dengan 5. STLDV tersebut mempunyai penyelesaian 2,3 dengan himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Untuk membuktikan kebenaran bahwa 2,3 merupakan penyelesaian dari STLDV tersebut, maka substitusikanlah nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke dalam persamaan negatif X ditambah Y sama dengan 1 dan X ditambah Y sama dengan 5, sehingga kita peroleh negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Benar ya, karena negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1, maka bernilai benar. 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan itu juga bernilai benar. Himpunan penyelesaian tadi memiliki tafsiran geometris sebagai koordinat titik potong antara garis G1, negatif X ditambah Y sama dengan 1, dan garis G2, X ditambah Y sama dengan 5, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Ya, dari gambar terlihat ada dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu garis G1 dan garis G2. Nah, titik potongnya berada tepat di titik 2,3. Nah, karena berada tepat di titik 2,3, titik potong tersebut merupakan himpunan penyelesaian, ya. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dapat ditentukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga adalah dengan metode eliminasi. Kemudian yang keempat adalah dengan menggunakan metode gabungan substitusi dan eliminasi. Oke, demikian dulu penjelasan dari saya mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Ya, untuk metode-metode tersebut saya akan bahas di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.